Selamat datang di Jalan Cerita Serem. Sebuah tempat di mana kisah-kisah kelam, suara-suara yang terlupakan, dan jejak-jejak gaib diceritakan ulang, agar kita tidak lupa bahwa dunia ini menyimpan lebih banyak misteri dari yang bisa kita bayangkan. Malam ini, kita akan menyusuri jalan sunyi yang membelah hutan tua. Sebuah jalur legendaris yang menghubungkan Pantura, Jawa Tengah. Tapi bukan jalannya yang membuatnya terkenal, melainkan apa yang tidak terlihat di sepanjang jalur itu. Nama tempat ini adalah Alas Roban. Bagi sebagian orang, ia hanyalah hutan belantara biasa. Tapi bagi mereka yang pernah melewatinya saat malam tiba, ia berubah jadi labirin gaib, penuh bisikan, bayangan, dan rasa dingin yang menusuk, bahkan saat jendela mobil tertutup rapat. Alas Roban bukan sekadar jalur transportasi. Ia adalah lorong waktu yang terkadang tidak berpihak pada manusia. Banyak sopir mengaku, saat memasuki kawasan ini selepas tengah malam mereka merasa tidak sendirian, meskipun tidak ada satu kendaraan pun melintas. Mesin bisa tiba-tiba mati. Sinyal GPS berputar di tempat. Dan ada suara yang memanggil dari balik kabut. Perjalanan yang seharusnya 15 menit bisa terasa seperti berjam-jam. Dan kadang, jalan itu tidak pernah sama. Belokan yang tak pernah ada muncul begitu saja. Dan dalam kasus-kasus tertentu, ada yang masuk, tapi tidak pernah keluar. Malam ini, kita akan mengikuti jejak salah satu kisah paling menyeramkan yang pernah terjadi di sana. Kisah tentang seorang sopir truk, yang hanya ingin melewati hutan seperti biasanya. Tapi justru masuk ke dalam wilayah yang tidak seharusnya ia masuki. Siapkan dirimu. Turunkan volume lampu. Kencangkan sabuk pengaman. Karena jalan ini bisa saja membawa kita ke tempat yang tak pernah benar-benar kembali. Tahun 2019, seorang sopir truk bernama Pak Jatmiko mendapat order pengiriman barang dari Semarang ke Jakarta. Order rutin, jalur yang sudah ia hafal luar kepala. Lewat Alas Roban bukan hal baru untuknya. Sudah belasan tahun ia melintasi jalan itu, baik pagi maupun malam. Ia tahu tanjakan-tanjakan berbahaya, tikungan maut, hingga tempat di mana truk sering mogok karena overheat. Ia bahkan hafal pohon besar di pinggir jalan yang katanya jadi penjaga. Tapi malam itu, semuanya terasa berbeda. Langit mendung pekat. Dan meskipun hujan tak turun, kabut datang dengan sangat cepat dan sangat tebal. Sekitar pukul 2 dini hari, kabut menelan seluruh pandangan jalanan. Lampu truk miliknya, meski sudah high beam, hanya bisa menembus sejauh beberapa meter. Jangkrik yang biasanya bersahut-sahutan di malam hari menghilang. Dan radio truknya, yang biasa memutarkan lagu-lagu campur sari kesukaannya, mendadak hanya memutar suara khas radio yang kehilangan sinyal. Suara statis seperti terganggu sesuatu. Pak Jatmiko mencoba tenang. Tapi ada hawa aneh yang menyelimuti tubuhnya. Dingin. Lembab. Dan rasanya seperti ada yang memperhatikan dari balik pepohonan. Tiba-tiba, di tengah kabut, ia melihatnya. Sosok seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Sendiri. Diam. Mengenakan kebaya putih yang tampak kusam dan basah oleh kabut. Rambutnya panjang, menjuntai menutupi sebagian wajah. Ia berdiri tak jauh dari batas jalan, tepat di tengah kabut yang menelan segalanya. Refleks, Pak Jatmiko mengurangi kecepatan.
Malam-malam begini, siapa yang berdiri di tengah hutan begini? Pikirnya. Ketika truk melewati sosok itu perlahan, perempuan itu menoleh dan tersenyum. Tapi bukan senyum ramah. Bukan senyum minta tumpangan. Melainkan senyum datar, hampa, seolah tahu sesuatu yang Pak Jatmiko belum tahu. Dan sesaat setelah ia melewatinya, mata Pak Jatmiko menangkap sesuatu di kaca spion kanan. Perempuan itu sudah duduk di kursi penumpang sebelah, masih mengenakan kebaya putihnya, masih diam, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Pak Jatmiko menahan napas. Tangannya gemetar memegang setir. Ia tidak berani menoleh sedikit pun. Jantungnya berdetak cepat, dan keringat dingin mulai membasahi tengkuk dan punggungnya. Ia membaca doa dalam hati. Ayat kursi, syalawat, bahkan potongan lagu dangdut yang ia hafal pun ia ucapkan, asal ada suara dalam pikirannya, asal tidak tenggelam dalam diam. Tapi ketakutan itu belum selesai. Tiba-tiba, jalanan di depannya berubah. Ia melihat sebuah belokan tajam ke kanan. Aneh. Karena seingatnya, bagian jalan ini harusnya lurus. Ia pernah melewatinya puluhan kali, dan tidak pernah ada tikungan seperti itu. Bahkan marka jalan terlihat baru, seperti dilukis ulang semalam. Tapi entah kenapa, seperti ditarik oleh sesuatu. Kakinya menginjak pedal gas. Setirnya berputar sendiri. Dan ia masuk ke jalan itu. Gelap, sempit, tanpa penerangan. Dan jalan itu seperti memakan cahaya. Pak Jatmiko tidak sadar, tapi saat itu, ia bukan lagi berada di jalur utama Alas Roban. Ia sudah masuk ke jalan yang hanya muncul untuk mereka yang diundang. Dan sejak saat itulah, semua berubah. Setelah sekitar 20 menit menyusuri jalan gelap itu, Pak Jatmiko mulai melihat sesuatu yang aneh. Pohon besar di sisi kanan jalan, dengan cabang berbentuk seperti tangan terbuka, terlihat familiar. Ia menatapnya sebentar. Kayaknya tadi udah lewat sini, gumamnya. Tapi ia tetap melaju. 5 menit kemudian, ia melihat pohon yang sama. Cabang yang sama. Batang besar dengan guratan bekas petir. Kali ini ia yakin. Ia sedang berputar. Namun jalan yang ia lewati tidak pernah bercabang. Tidak pernah memberi pilihan untuk putar balik. Hanya satu arah, maju. Tapi ia kembali ke titik yang sama. Dan saat ia melihat ke spion, perempuan di sebelahnya sudah tidak ada. Tidak di kursi. Tidak di belakang. Hilang begitu saja, tanpa suara. Pak Jatmiko menghentikan truk. Ia keluar. Bernapas cepat. Tangan gemetar. Ia ingin menelepon seseorang, siapa saja. Tapi tidak ada sinyal. Bahkan jam digital di dashboard menunjukkan angka pukul 00, mati. Tidak bergerak. Lalu, ia mendengar suara. Pelan. Dekat. Seperti napas. Pak, kenapa berhenti? Suara itu datang dari bawah truk. Ia menunduk. Menyenter. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berdiri kembali, jalan di belakang truk sudah berubah. Kini bukan lagi hutan melainkan jalan tanah,
lembab, seperti habis diguyur hujan. Tapi tidak ada satupun bekas jejak ban truknya. Dan lebih parahnya lagi, truknya sudah tidak ada. Pak Jatmiko berdiri sendirian, di tengah jalan asing, tanpa kendaraan, tanpa sinyal, dan tanpa arah pulang. Hutan di sekelilingnya diam seperti makam. Tidak ada serangga. Tidak ada angin. Hanya satu suara yang berulang. "Bapak gak seharusnya lewat sini." Pak Jatmiko berdiri mematung. Kaki gemetar. Napas tak teratur. Matanya menatap kosong ke arah tempat di mana truk miliknya baru saja berada. Namun kini lenyap tanpa jejak. Tidak ada bekas ban. Tidak ada suara mesin yang memudar. Hanya jalan lengang, tanah becek, dan udara yang entah kenapa terasa lebih berat untuk dihirup. Ia mencoba melangkah mundur. Tapi setiap langkah seperti semakin menghanyutkannya ke dalam hening yang membingungkan. Di antara kabut yang mulai turun lagi, suara jangkrik kini kembali, tapi suaranya berbeda. Terlalu serempak. Terlalu berirama. Seperti bukan berasal dari makhluk hidup, tapi dari sesuatu yang menirukan suara malam. Dan suara itu pelan-pelan menghilang digantikan bisikan. "Kamu gak sendirian di sini." Pak Jatmiko panik. Ia mengeluarkan HP-nya. Masih tidak ada sinyal. Tapi layar tiba-tiba menyala sendiri, memperlihatkan galeri foto. Foto terakhir? Bukan muatan barang. Bukan selfie. Melainkan sebuah gambar dari dalam kabin truk. Diambil dari belakang kursi pengemudi, seperti diambil oleh seseorang dari baris belakang, padahal truk miliknya hanya punya 2 kursi depan. Di dalam foto itu, Pak Jatmiko sedang menyetir. Dan ada perempuan berkebaya putih duduk di sebelahnya, tersenyum tipis, tapi matanya tidak terlihat, hanya hitam kosong, seperti lubang dalam wajahnya. Ia langsung menjatuhkan HP-nya. Layarnya retak, tapi anehnya tetap menyala, dan satu pesan muncul di layar meski tidak ada sinyal. "Bapak sudah sampai." Tapi bukan di tempat yang Bapak kira. Pak Jatmiko mulai berjalan, mencoba mencari arah keluar. Tapi setiap kali ia merasa telah berjalan jauh, ia kembali melihat hal yang sama. Pohon besar dengan akar mencuat keluar dari tanah seperti cakar. Ia menandai pohon itu dengan menggores kulit kayunya menggunakan kunci. Kemudian berjalan terus. Tapi 10 menit kemudian, ia kembali melihat pohon yang sama. Goresannya sudah ada. "Saya muter lagi," pikirnya. Tapi tidak ada belokan. Tidak ada percabangan. Ia terjebak dalam satu jalur lurus, yang kembali ke titik awal. Dan malam pun benar-benar turun. Bulan tidak terlihat. Langit seolah menyatu dengan kabut di atas. Di kejauhan, terdengar suara gamelan. Tapi seperti dimainkan dengan tempo kacau, tak beraturan, cepat lalu lambat, keras lalu hening. Bersamaan dengan itu, suara langkah kaki kecil terdengar di belakangnya. Berjalan pelan, seirama dengan napasnya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia maju satu langkah, seseorang berbisik di telinganya. "Jangan pulang. Sudah malam di sini." Pak Jatmiko lari. Tak tahu kemana. Tak tahu apa yang mengejarnya. Tapi kabut mulai bergerak. Mengepung.
menutup pandangannya, menutupi semua arah. Ia jatuh, terjerembab ke tanah. Dan di bawah cahaya samar bulan yang nyaris tidak menembus kabut, ia melihat satu barisan kaki berdiri mengelilinginya. Puluhan kaki, tanpa tubuh, tanpa suara, tapi diam di tempat, seolah menatapnya tanpa wajah. Dan di antara mereka, muncul satu sosok, perempuan berkebaya putih. Wajahnya kini terlihat sepenuhnya, tapi bukan wajah manusia. Bibir terlalu panjang, mata seperti diukir. Dan dari dalam mulutnya keluar suara truk, meraung seperti hendak menanjak. Kamu yang nyetir, kamu yang harus tinggal. Saat Pak Jatmiko nyaris kehilangan kesadaran, dunia di sekelilingnya mulai memudar. Kabut berubah jadi gelap. Suara gamelan berubah jadi dengungan berat, seperti suara yang datang dari dasar bumi. Ia tidak lagi merasa tubuhnya. Tidak tahu apakah ia sedang duduk, jatuh, atau melayang. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan datang dari depan. Suara keras terdengar. Teriakan. Langkah kaki orang-orang. Pak! Pak! Bangun, Pak! Ia membuka mata. Kini ia berada di tengah jalan kecil, tak jauh dari jalan utama Alas Roban. Tubuhnya kotor. Bajunya compang-camping, dan wajahnya pucat seperti mayat. Warga yang menemukannya adalah tim relawan yang kebetulan sedang mencari pendaki yang hilang 2 hari sebelumnya. Tapi mereka terkejut saat melihat Pak Jatmiko, karena tidak ada laporan sopir truk yang hilang, dan jalur tempat ia ditemukan sudah ditutup sejak tahun lalu. Mereka membawa Pak Jatmiko ke pos darurat. Tapi dia tidak banyak bicara. Hanya diam. Matanya kosong. Dan ia hanya mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. Saya cuma nyetir, saya cuma nyetir. Tim SAR mencoba mencari truk Pak Jatmiko. Mereka melacak berdasarkan nomor polisi dan manifest barang. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada truk yang melintas malam itu lewat gerbang tol Semarang. Tidak ada CCTV yang merekam keberadaannya. Tidak ada GPS yang aktif. Seolah-olah truk itu tidak pernah ada. Namun satu hal aneh terjadi seminggu kemudian. Salah satu relawan menerima chat WhatsApp dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya satu foto. Foto itu memperlihatkan jalan kabut di Alas Roban, diambil dari dalam truk. Dan di bagian kiri kaca, terlihat siluet perempuan mengenakan kebaya putih. Alas Roban memang hanyalah jalur lintas. Sebuah jalan tua yang menghubungkan kota-kota. Tapi bagi sebagian orang, itu lebih dari sekadar jalan. Ia adalah batas antara dunia yang kita kenal dan dunia yang tidak ingin kita lewati. Dan malam ini, kalau kamu berkendara melewati jalan sepi, dan tiba-tiba GPSMU mulai berputar tanpa arah, dan ada perempuan berdiri di tengah kabut, ingat satu hal, tidak semua jalan membawa kita pulang.